Selamat pagi semuanya. Pagi. Saya izin buka ya, biar nggak mengganggu. Nama saya Joseph Setiawan, tapi biasa dipanggilnya Ocep. Iya, boleh ulangi Ocep. Family on Mission ini kita mulai idenya ketika ada rasa, mulai dari guilty feeling, rasa bersalah. Kami di pelayanan olahraga sadar bahwa ada yang kurang. Contoh, saya suka main basket. Saya main basket nih. Tapi kan saya kagak bawa istri saya main basket. Bener kan ya? Maksudnya istri saya main, mesti dia main sama yang wanita misalnya gitu. Tapi istri saya cuma nonton, lihat, terus habis itu ya udah nonton drama Korea. Karena dia nggak tertarik, nggak terlibat. Dia tahu saya suka basket, me time-nya saya. Terus olahraga lagi yang lain, dia nggak bisa, ataupun nggak mau. Nah sekarang saya libatkan dia, kita main pickleball. Yang dimana pria wanita, mix double, anak-anak juga bisa main sama-sama pickleball. Kita main pickleball bareng-bareng. Iya, jadi kita coba pikirkan sesuatu kegiatan bersama yang semuanya terlibat. Lalu pas kita main, contohnya kita di training, kita bajak lagi orang-orang gereja, let's go, main yuk olahraga baru, kita main olahraga. Dan itulah bagaimana kita melibatkan orang. Nah, beberapa tahun yang lalu kita sadar bahwa kita seperti hero, saya nih khususnya, saya kayak pahlawan di rumah. Buat orang-orang juga, Kak Ocep ini pelayanannya ini itu. Tapi kadang-kadang di rumah juga saya miris gitu. Aduh, istri saya nggak terlibat, anak saya nggak terlibat, gimana caranya ya? Dan ternyata bukan saya doang. Para pemimpin-pemimpin di negara lainnya mengalami hal yang sama. Rata-rata kepala keluarga atau anggota keluarga mereka terjun di dalam pelayanan misi yang luar biasa, tapi keluarganya, keluarga intinya nggak terlibat. Mulailah tercetus, karena waktu itu Lawson Movement mencetuskan ini harus ada pemuritan dalam keluarga. Jangan bantuin keluarga orang lain, tapi keluarga sendiri terbengkalai. Ntar surveinya tambah gede lagi tuh dibilang risiko. Dan benar, dari hal itulah kita coba sadar, harus ada yang bertobat. Nah, dimulailah kita bertobat duluan. Dibuat developing seperti ini, pemuritan keluarga itu penting. Mulai dari keluarga sendiri. Dan inilah jadi Family on Mission. Waktu itu kita launch 2023 di Brazil. Dan setelah itu kita share lagi ke banyak orang di pelayanan olahraga di Malta, dan sekarang udah di mana-mana. Bahkan bergabung dengan Global Child Forum dan yang lain-lain. Yang luar biasanya lagi kita kasih semuanya bukan copyright, tapi right to copy. Silakan diambil, organisasi apa aja silakan pakai, mau gereja mana aja pakai, mau ganti namanya terserah, nggak apa-apa. Yang penting kerajaan Allah ditegakkan. Wah, seru kan? Kayak gitu kan? Jadi nanti Bapak Ibu, kakak-kakak semua silakan download, ambil semua materinya. Puji Tuhan sekarang ada AI. Kalau nggak ngerti AI, tanya anaknya, libatkan. Saya perlu kamu. Terjemahin tolong pakai AI. Cepat kok, 5 menit jadi. Kita cuma perlu edit sedikit. Jadi minta tolong libatkan keluarga. Dan semuanya materinya udah ada. Kerja keras selama beberapa tahun, sekarang dipermudah dengan AI. Jangan musuhin AI-nya. Ya, tapi dipakai untuk kebutuhan yang paling penting. Termasuk video yang tadi kita lihat, itu dibuat oleh AI. Ada orang-orang yang mendedikasikan khusus, dan kita ada laboratorium namanya AI Academy. Orang dilatih, jadi kalau udah melenceng dari firman Tuhan udah nggak perlu. Jadi kita benar-benar harus base-nya adalah by a biblical foundation. Kita mau kembangin apa semuanya untuk keperluan kerajaan Allah. Oke, nah sekarang kita ngomongin Family on Mission. Introduction. Perkenalkan, ini keluarga saya. Ini keluargaku. Nah, keluargaku ini saya, Joseph, terus istri saya Irma yang paling cantik sendiri, Jordan yang paling kanan, umurnya 15, Orland umur 13, Finland umur 11. Dan mereka namanya berdasarkan negara dan kota, Jordania, Orlando, dan Finlandia. Karena bapak emaknya punya visi, pengen melayani di bangsa-bangsa. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Jadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Untung ditulisnya Yerusalem dulu, gitu. Jadi sadar harus jadi saksi dulu di keluarga. Ntar saya sambil sharing-sharing ya, Bapak Ibu. Oke, sekarang sebelum kita mulai, saya pengen kakak-kakak semua coba cari pasangan berdua-dua. Puji Tuhan nih sekarang pas banget nih ada 12 murid saya di sini. Ya, semoga di sini kagak ada Yudas Iskariot. Kita bilang aja ini 12 suku Israel gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kita tuh dipertemukan sama orang yang dekat
justru di kota lain, di acara yang lain, ya gitu, dan dipertemukan sama orang lain yang kadang-kadang orang jauh gitu ya. Nah, setelah sudah memperkenalkan keluarganya, gimana rasanya? Senang ya? Bangga nggak? Atau ya keluarga saya gitu aja. Ada yang gitu. Kayaknya kalau kita ketemu sama orang lain kan kita harus nunjukin keluarga kan. Emang ceritain hal-hal di dalamnya. Jangan ceritain itu yang badai-badainya ya. Ceritain baru yang luarnya. Nah, daripada kita ceritain badainya, hal-hal yang messy dan sebagai kacau balau, cerita-cerita masa lalu itu, kan ada hal yang baik. Dan inilah tujuan utamanya kenapa kita pengen family on mission, supaya kita jadi kesaksian buat banyak orang. Nah, oke, sekarang ini keluarga saya juga lumayan agak padat merayap, suka ada naik turunnya dalam arti ya begitulah ya. Kadang ada suara alarm gitu dari istri saya, nah, udah langsung semua udah langsung tahu. Terus habis gitu kita suka jalan-jalan, kita suka coba kuliner yang baru. Kita suka coba kafe yang baru gitu kan di Jakarta, dan pokoknya ada tempat interest kita suka. Nah, yang luar biasa apa itu keluarga? Biasanya kalau misalnya ada kata seperti ini keluarga, Bapak Ibu kebayangnya apa kakak-kakaknya? Ya keluarga, boleh bebas spontan. Yang muncul apa? Rumah. Keluarga itu adalah rumah. Apalagi? Papa, mama, anak. Anggota keluarga ya, orang-orangnya. Nah, berarti anggota keluarga, anggotanya. Terus apa lagi? Safe place. Hah? Safe place. Safe place, tempat yang aman. Aman. Wah, keluarga adalah tempat aman. Ada lagi? Support system. Support system. Wah, ada pendukungnya. Wah, support system. Ada lagi yang lain? Tempat pulang. Hah? Tempat pulang. Tempat pulang. Aku pulang. Rumah ya, tempat pulang. Tempat pulang, kita bilang itu tulis saja pulang ya. Wah, di mana kita tuh pulang, istirahat, disambut, benar ngerasa homey lah istilahnya. Ada lagi yang lain? Tempat mencurahkan kasih sayang. Wow, kasih sayang dan makan bersama, cocok banget. Makan bersama. Wah, percakapan yang sesungguhnya biasanya ada di meja makan. Iya. Makanya Tuhan Yesus tuh ajak makan-makan, ya kan? Ayo makan, aku mau datang ke rumahmu. Terus di perjamuan terakhir juga makan-makan kan? Di tempat tadi mencurahkan kasih sayang. Nah, oke. Sayangnya banyak atau sekali? Banyak. Soalnya nanti sayang sekali. Sayangnya banyak. Ada lagi? Mau izin keluar sebentar. Oh, izin keluar. Oh, keluar sebentar. Bisa tulis. Pembinaan spiritual. Iya. Tempat pembinaan spiritual. Wah, pembinaan spiritual berarti pembinaan rohani. Yes. Oke, pembinaan. Ya, kita sebut tadi pembinaan. Di situ rohani. Ada lagi yang lain? Cozy place. Apa? Cozy place. Positif, tempat yang nyaman. Nyaman sekali. Hubungan atau ikatan. Ikatan, ada bonding. Ikatan, tempat yang nyaman. Nyaman, Aman. Ya. aman, dan ada ikatan. Wah, semoga ada ikatan tapi bukan terikat ya. Aduh, sebenarnya dia juga ya. Kita terikat seumur hidup. Suami istri terikat seumur hidup. Posisi orang tua dengan anak pasti terikat seumur hidup, statusnya nggak akan pernah berubah. Nggak ada mantan anak, nggak ada mantan orang tua. Iya kan, mantan istri ada, mantan suami. Ya, oke. Ada lagi mungkin? Percaya. Wah, tempat saling percaya, janji deh. Percaya. Ada lagi yang lain? Keluarga. Banyak ya? Tempat mencurahkan perasaan. Selain kasih sayang, ada juga perasaan. Memang harusnya mencurahkan perasaan di keluarga, jangan di keluarga lain. Iya, oke. Nah, dari semua ini, ternyata arti apa itu keluarga di awalnya, what is family adalah ternyata keluarga itu di bahasa aslinya adalah household. Household itu artinya lebih tepatnya kayak rumah. Iya, dan ada anggotanya siapa aja, biasanya core intinya ada suami, istri, dan anak. Nah, itu rumah. Mau anaknya berapa juga. Terus tempat yang aman, karena rumah tempat aman. Kemana aja kita pokoknya di rumah itu ada tempat yang aman, nyaman, bisa cerita, saling percaya.
dan tempat yang selalu kita tuju, pokoknya saya pengen pulang. Makanya ada istilahnya namanya homesick. Mau pergi kemana aja tetap perasaannya pengen di rumah. Karena rumah bukan cuman objek, benda, tapi rumah di mana orang-orang berkumpul, saling berbagi. Nah, ada ikatan. Jadi kita merasa pulang di rumah itu bukan karena rumahnya berantakan, nggak ada interior yang bagus dan sebagainya, tapi karena orang-orangnya, anggota keluarganya. Ada anak kita, ada suami, ada istri kita. Dan household ini adalah sangat penting. Karena itu kalau misalnya kita mau bilang nih, misalnya kakak-kakak semua, tuliskan 5 kata yang mewakili keluargamu. Kira-kira ada ide apa nggak? Nah, jadi inilah yang kita kerjakan, kita kembangkan supaya semuanya bisa berfungsi buat yang lain. Nah, dari pohon, tadi ada akar, kira-kira keluarga kita ini berakar pada apa? Apakah tradisi yang kuat, yang sudah dilakukan turun-temurun dari nenek moyang kita, atau ada sesuatu yang kita mulai dari generasi kakak-kakak semua, mulai sesuatu yang baru? Karena sebelumnya kakek saya belum percaya Tuhan tuh, karena nenek saya belum percaya Tuhan tuh, jadi semua kepercayaan terdahulu, yaitu lebih banyak ke Buddhis, itu turun. Nah, setelah papa mama percaya Tuhan, langsung berubah drastis. Ada penyesuaian. Nah, setelah generasi kita jadi semuanya percaya Tuhan Yesus, sekeluarga terima Tuhan Yesus, anak-anaknya percaya sama Tuhan Yesus. Beda lagi akar budaya masing-masing. Nah, coba temukan kira-kira akar apa. Tapi nanti kita akan bawa lebih dalam mengenai akar ini. Itu bicara tentang pendukung bagi keluarga. Lalu ada batang, benar ya? Nah, coba dilihat batangnya, ada kelihatan semua? Nah, ini bukan batang hidung ya. Batang pohon adalah bagian yang paling penting. Karena kalau dari batang itu adalah pondasi, ibaratnya ada pondasi yang kagak kelihatan, tapi juga ada penyangga, kita bilangnya penyangga. Sebuah bangunan bisa berdiri karena ada tiang-tiangnya yang kuat, batangnya. Selain pondasi bawahnya, dicor dan sebagainya. Nah, ini adalah penting bicara tentang prioritas dan nilai-nilai. Kan, saya udah bilang, semua yang disiapkan ibaratnya tuh kayak seamless, kayak baju saya, nggak ada jahitan samping. Semuanya saling berkaitan satu dengan yang lain. Pak Bambang ngomongin tentang keluarga punya prioritas dan nilai-nilai, dan visi, keluarga itu jauh lebih sehat. Ya, surveinya kan kemarin seperti itu kan dari bilangan research. Dan ini penting. Apakah keluarga kita punya prioritas atau nilai-nilai yang disepakati? Oke, lalu berikutnya ranting. Pohonnya ada rantingnya di situ kelihatan? Nah, ranting itu bicara tentang apa? Hal yang kita suka lakukan bersama. Jadi ada banyak banget, ranting sini, ranting ke sana, ranting ke sini, ranting ke sana. Karena itu tadi ada yang suka olahraga, ada yang suka makan mie, ada yang ke kafe, ada yang adventure, ada yang macam-macam. Dilakukan bersama-sama. Dan apakah ini nanti jadi ritual buat keluarga kita? Kalau nanti punya anak, apakah dilakukan bersama? Kalau anak kita punya anak lagi, keluarga lagi, kita sebutnya extended family, keluarga yang bertambah, apakah mereka akan ngikutin tradisi yang sama yang saat ini kita buat? Nah, ini ranting. Lalu terakhir, ada apa lagi? Buah. Coba sebutkan buah apa yang kita ingin hasilkan. Karena dari buahnya lah pohon itu disebut, dikenal, dinilai. Nah, dalam keluarga ini kita pengen buahnya itu apa? Untuk gampangnya adalah dari 9 buah roh, apa yang lagi mau dimunculkan seasonnya. Musim apa nih sekarang? Sekarang lagi musim buah apa ya? Durian kayaknya enggak ya? Hah? Mangga. Waduh, mangga Indramayu, mangga Probolinggo, mangga apa lagi yang enak di sini? Mangga mana lagi? Harum manis. Mangga golek. Golek. Kalau selesai musim mangga, musim apa lagi? Selesai kita. Keluarga kita selesai. Enggak kan? Kita harus ngasilin. Ada orang yang pinter banget. Dia tinggal sekarang di Amerika dan dia lagi bikin eksperimen dan ternyata berhasil. Dimulai dari sebuah pohon. Pohonnya itu dia cangkok pakai model stek. Nah, gaya cangkok stek itu, satu pohon menghasilkan 12 bunga yang berbeda. Keren ya? 12 bunga yang berbeda. Jadi bisa nggak tergantung dengan musimnya. Lalu setelah itu dia coba eksperimen lagi. Satu pohon menghasilkan 5 jenis buah yang berbeda.
Jadi ada yang lemon, nanti ada yang melon, nanti ada yang jeruk lain, orange, terus ada lagi yang lain, bisa beda. Lalu dia coba kembangkan jadi ke-12, sehingga maksimum adalah 24 jenis buah yang berbeda. Nah, ini saya langsung mikir, wah keren juga ini bisa seperti ini ya. Ternyata ini adalah gambaran yang paling utuh kita bicara tentang buah roh. Buah roh itu kan bukan buah-buah roh. Sebenarnya buah roh itu satu buahnya. Tapi keluarnya beda-beda karakteristiknya. Ya, buah roh itu adalah buahnya satu karena dari Roh Kudus. Tapi karakteristik yang keluar berbeda-beda. Ada 9. Nah, mungkin buah kan kadang kita makan, enak nih. Enaknya ada apanya? Manisnya dapat, asemnya dapat, kecutnya juga dapat. Nah, itu ada 3 karakteristik. Buah roh, satu buah kita nikmati, 9 karakteristik muncul. Ketika makan, kok jadi penuh kasih ya? Kok jadi penuh sukacita ya? Kok saya jadi ada damai sejahtera ya? Nah, inilah yang namanya buah roh. Dan buah inilah yang kita mau hasilkan bersama dalam keluarga kita. Nah, sekarang coba saya kasih waktu lagi beberapa menit. Kalau misalnya bisa dikasih tanda atau poin-poin, akarnya itu digaris, kira-kira mau apa keluarga ini? Keluarganya kakak-kakak semua ya. Kalau batang prioritas satu nilai apa yang ingin dibangun? Atau yang sudah terbangun? Misalnya kekeluargaan, penuh kasih, ada memberi, ya misalnya seperti itu. Kalau ranting bicara tentang kesukaan bersama tadi, adventure, olahraga, jalan-jalan. Terus kalau buah apa yang ingin dihasilkan? Oke. Dan benar, ketika kita melihat ke dalam, itu harus kuat karena akar kita haruslah kasih. Ada hubungan dan kasih, relationship and love. Terus yang kedua bicara tentang prioritas dan nilai-nilai yang tadi, kebiasaan apa yang kita bangun, tadi udah ditulis bersama-sama dan jadi budaya, dan kita perlu dukungan komunitas. Inilah dimana D6 Conference adalah sebuah inisiasi, dimana kita mau kumpulin para pemimpin, orang-orang yang berpengaruh, termasuk Anda semua di tempat ini, untuk kita membuat sebuah dukungan komunitas. Karena kita nggak bisa sendirian. Kita perlu love, L-O-V-E. Oke, looking back lagi. Bapak Ibu, pertanyaan berikutnya, momen terlucu apa yang pernah kamu alami bersama keluarga? Oh, tadi saya cerita itu. Momen terlucu gara-gara anak saya rice cooker itu. Sama sugar free. Free sugar. Oke, kita pas ya. Hal apa yang sangat ingin Anda lakukan tahun ini? Wah, tinggal dikit lagi nih. Atau yang belum tercapai atau sudah tercapai? Pengen banget. Nah, dengan siapa Anda ingin menghabiskan lebih banyak waktu tahun ini? Kayak dengan keluarga ya? Iya. Jadi kangen ya. Jadi pengen ke Bali lagi ya. Iya. Oke, jika Anda ingin berterima kasih kepada seseorang, siapa dan kenapa? Mungkin pemimpin kita, gembala kita, nggak usah dijawab sekarang. Tapi ini buat refleksi. Daftar pertanyaan ini yang saya buat, ini berdasarkan 10 pertanyaan untuk anak-anak di akhir tahun. Sebenarnya bukan buat kakak-kakak. Pertanyaan yang saya selalu ulang tiap akhir tahun untuk refleksi tahun depan. Ke anak-anak, kamu suka apa? Buku, film, atau cerita apa yang lagi berkesan buat kamu? Namanya adalah 10 question, looking back question. Pertanyaan untuk refleksi. Lalu apa yang ingin mereka capai ke depan? Kakak-kakak coba tes deh ke anak-anak. Apa pencapaian? Nanti kita akan kayak tahu seluruh dunia dia. Ya, cuman jangan nanya yang ke-17 tahun, apa yang kamu capai? Ingin menikah tahun depan. Hah? Nah, berarti harus ada strategi khusus itu. Oke? Nah, kita lanjut. Sekarang lihat keluar. Karena setelah ini, bagian ketiga, kita akan lebih banyak diskusi, ngobrol, dan tanya jawab. Oke ya? Dan kakak-kakak saya izinkan untuk bertanya apa aja. Makin susah, makin bagus. Oke? Semoga nggak susah-susah banget. Sesuai ekspektasi saya. Kita akan lihat keluar. Semuanya. Lihat keluar. Oke. Kita akan lihat keluar. Apa itu misi? Nah, misi per misi. Kita akan belajar juga di mana misi dapat dilakukan. Seperti apa misi itu terlihat. Kira-kira gambarannya misi itu apa? Pergi keluar, bener ya?
kita melayani keluar. Terus dilakukan di mana? Di tempat terpencil kah, area yang tidak terjangkau kah, dan yang lain-lain. Itu adalah yang biasa diinformasikan mungkin di lingkungan gereja kita. Tapi kita mau lihat bagaimana kita dapat menemukan misi bersama keluarga. Oke, saya langsung cepat aja. Apa itu misi? Saya perlu kakak-kakak semua mengambil sebuah kertas lagi. Ya, kalau ada lebihnya boleh bagikan ke teman yang lain. Tadi kan kita gambar pohon. Sekarang kita akan gambar yang lain. Ya, siap-siap. Kita akan banyak aktivitas nih. Saya sebenarnya pengen banyak ada aktivitas lebih fisik. Tapi melihat dari generasinya, saya sadar diri. Tenang, ada. Boleh dicoba kok. Boleh dicoba. Apa itu misi? Pertama, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Bilang 19 ya, karena itu pergilah, lalu jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, ada 4 kata kerja. Kalau bahasa Indonesia 4 kata kerja itu apa? Pergi, jadikan, baptislah, dan ajarlah. Benar ya, ada 4 ya? Nah, tapi tahukah kalau di bahasa aslinya, Alkitab di bahasa asli, di bahasa Yunani, itu kata kerjanya cuma ada 1. Kira-kira di antara 4 ini, mana yang kata kerja? Pergi, jadikan, baptis, atau ajar? Oke. Coba sharing sama temennya. 10 detik, kamu pilih yang mana? Pergi, jadikan, baptis, atau ajar? Oke, coba. Ajar? Baptis? Baptis juga kata kerja ya? Iya, jadikan juga. Ajar juga. Pergi juga kata kerja. Verb artinya. Tapi bahasa aslinya, yaitu? Ajar. Mana kata kerja yang dimaksud ya? Sambil pergi, ajar. Sambil pergi, ajar. Pergi dan ajar. Tetap harus mengajar juga. Oke. Semuanya ya? Iya. Tapi ternyata kata aslinya itu, misi itu adalah jadikan. Yang kedua, to make. Jadi pertama go, to make, disciple, baptize, and then teach. Nah, dari 4 ini yang bahasa aslinya ternyata jadikan, make disciple, memuridkan. Bahasa aslinya disciple malah zaman dulu bukan dipakai murid, tapi magang. Bahasa aslinya adalah apprentice, magang. Jadi kata Kristen lebih sedikit jumlahnya daripada kata magang, anak magang. Nah, ini dia. Kata murid itu adalah magang. Sama seperti zaman dulu itu rabi punya anak buah. Silakan ikut. Nah, jadi ikut jadi anak magang. Bahasa inilah yang Tuhan pakai. Jadikanlah anak itu magang. Seperti kuk yang kupasang itu ringan. Nah, ngikutin tuh. Anak lembu ngikutin. Dia akan mengikut seperti tuannya atau rabi. Maka itu Tuhan Yesus dibilang rabi. Oke, jadi apa itu misi? Di mana tempat kamu saling... kayaknya ini lompat-lompat bentar ya. Oke, kita mulai dulu dari pemahaman yang salah mengenai misi. Pertama, misi biasanya dilakukan keluar daerah. Oke, saya minta kalau gitu gini. Kakak-kakak semuanya boleh berdiri. 1 baris. Ini biar seru nih. Saya pakai rantainya. Ini rantainya bagus banget nih. Rantai keluarga. Oke, boleh buat 1 baris semuanya. 1 baris. Hadap ke saya boleh. Ya, siapa aja boleh 1 baris. Oke, siap, gerak. Iya. Dipegang pundak teman depannya. Dipijit dulu bahunya. Bilang, asik ya. Asik gitu dong. Oke. Ya, udah jangan kelamaan, turunin tangannya. Soalnya nanti habis itu turun ke dompet. Nah, kira-kira misi biasanya apakah kalau misalnya Anda setuju? Kalau setuju itu ke kanan, right, correct. Kalau nggak setuju ke kiri. Ya, oke. Jadi nggak usah lompat, tapi cukup pindah aja ke kiri atau ke kanan. Oke, pertanyaan pertama. Apakah misi dilakukan keluar daerah? Setuju atau kagak? Kalau setuju ke sebelah kanan, kalau nggak setuju ke sebelah kiri. Kalau masih bingung, diam di tempat. Kiri atau kanan? Kiri. Oke, udah jalan. Oh iya, ternyata yang depan. Oh udah, oh iya. Saya ikut juga. Oke, nggak apa-apa. Jadi kalau 1, 2, 3 lanjut ya. Berarti semuanya nggak setuju. Oke, pertanyaannya sekarang kenapa?
Emang bisa tanpa nggak keluar daerah? Bisa. Contohnya apa? Di rumah bisa, di luar rumah, di keluarga bisa. Oke, balik lagi ke tengah. Boleh juga nih. Pertanyaan berikutnya. Misi dilakukan oleh pelayanan full timer paruh waktu. Ya, kalau udah yakin ini enggak ke kiri boleh. Oh, ini oke, ke kanan. Oh, enggak juga ya? Enggak ada yang laku ini sebelah kanan. Oke, balik lagi. Kenapa? Ya, saya udah tanya tadi ya, berarti ya. Kenapa bukan pelayanan paruh waktu atau bukan full timer yang lakukan? Semua orang karena itu kan punya tugas yang sama. Ya, jadikan semua bangsa muridku, bener ya. Jadi nggak harus yang jadikan itu adalah full timer atau pendeta. Oke, jadi anak-anak bisa dong? Bisa. Wah, jadi om tante kita bisa dong? Bisa. Kakek nenek juga bisa dong? Oh, berarti pelayanan misi kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi. Pertanyaan berikutnya. Misi hanya dilakukan oleh orang dewasa. Tadi kan saya udah jawab. Belum, bentar. Saya ganti. Tujuan misi hanya untuk kepada orang dewasa. Kok ke kiri juga nih? Ke kanan dong. Kenapa? Karena orang dewasa juga perlu dilayani kan? Anak-anak juga. Semua usia. Ini kalau di gereja beneran nggak ya ke kiri semua? Dan semua bangsa. Semua bangsa kan berarti anak-anak. Iya. Dan murid Yesus kan bukan hanya dewasa saja. Murid Tuhan Yesus bukan cuma yang dewasa aja. Tuhan bilang itu anak kecil datang. Iya, oke. Betul juga. Coba ke tengah lagi. Ini saya yang salah kasih pertanyaan atau apa ya? Kok semuanya bilang enggak? Baru kali ini semua yang nggak setuju nih. Oke. Harus ahli memahami Alkitab. Ini saya jadi kayaknya kita setuju sama sesuatu hal ya. Oke, ke tengah lagi. Misi harus melakukan sesuatu yang sangat besar. Maksudnya skalanya besar. Oh, tidak. Kenapa, Bu? Kita satu roh, jadi jawabannya tidak. Jangan ada syaitan nih, Roh. Oke, ke tengah-tengah. Kali ini saya nggak akan tampilin. Saya bikin pertanyaan sendiri yang lebih sulit. Makanya kayak Misi itu harus jangka panjang. misi itu harus jangka panjang. Jangka panjang itu artinya minimal setahun. Oh, No. Minimal setahun. Enggak. Kenapa? Tapi nanti follow up-nya gimana? Loh, bisa, cuman kan ada yang jangka pendek juga ada. Oh, jangka pendek itu berapa lama kira-kira? 1 hari bisa? kalau misi itu jadi panggilan atau gaya hidup maka tidak akan ada Jangka waktu. Nggak ada target waktu. benar. Oke, ini kayaknya jago semua nih. Yang ini Kenapa? Kira-kira misi tidak harus dilakukan jangka panjang? Kan bisa berkolaborasi. Kolaborasi, bentuknya kayak gimana tuh, Kak? Misalnya karena mungkin kita keterbatasan waktu nih. Waktu kita menjangkau satu tempat yang jauh dari rumah kita misalnya. Nah, kita mungkin bisa ada orang di situ yang tinggal di situ yang melanjutkan apa yang sudah kita mulai. Ideal sekali ya jawabannya ya. Oh, oke. Saya Aku yang menanam, Cep yang menuai. Benar juga, ada juga yang nabur. Ya, setiap orang itulah namanya prinsip kolaborasi. Ada yang menabur, ada yang menanam, ada yang menuai. Oke, saya mau tanya, kalau kakak-kakak yang nabur, yang nuai orang lain, rasanya emang gimana? Ikhlas. Dengan nangis, ikhlas. Bener ikhlas. Bahagia Kak. Suka ada cerita begini, dari kecil saya udah ajar sekolah minggu, begitu udah besar, udah menikah, pindah ke gereja lain. Iya. Kalau dia bertumbuh di sana jauh lebih indah. Yang penting tetap bertumbuh. Mari kita berdoa. Selesai udah saya. Oke kakak-kakak silakan duduk. Selesai udah begini. Kalau begini semuanya pemimpin-pemimpin punya gambaran yang sama. Jalan kita udah. Kali ini kita akan menggambar peta tetangga kita. Coba kira-kira digambar peta tetangga. Awalnya mulai dari tengah-tengah adalah rumah kita sendiri. Gambar kecil aja bebas mau rumahnya kayak gimana ya. Atau kotak, kayak jalan di Google Maps ditarik gitu ya. Nah, gambarlah sebuah peta daerah kita, tetangga kita.
Misalnya bentuknya, ini rumah saya tengah, terus ada jalannya, ada sekolah, ada taman, ada 4 rumah di sebelah kiri, 4 rumah di sebelah kanan. Di belakang ada 1 rumah. Di depan saya juga ada 9 rumah berikutnya. Lalu ada belokan kemari, belokan ke sana. Ya, nggak usah gede-gede. Terus kayak peta ini ya, petanya Google Map, kurang lebih begini nih, dari atas. Coba kita explore tetangga kita. Kalau ada namanya juga boleh. Kakak-kakak, saya stop dulu sebentar ceritanya. Coba sambil sama tetangganya tadi itu, jawab pertanyaan ini. Apa yang kakak-kakak sadari ketika melakukan aktivitas ini? Sadar nggak kalau ada orang yang percaya sama yang kagak percaya? Coba kalau misalnya ada orang percaya di tetangga itu, tandain tanda salib di rumahnya. Kalau ada orang percaya di tetangganya itu. Oke, coba kasih tanda. Atau kalau belum percaya, kasih tanda X juga boleh atau dibiarin. Kakak-kakak sadar nggak bahwa mereka banyak orang percaya di sekeliling rumah? Sudah? Udah ada tandanya? Sip. Oke, pertanyaan berikutnya. Apa yang tetanggamu kira-kira perlukan? Apa yang diperlukan tetanggamu? Ada yang tahu nggak? Mungkin mereka ada yang sakit, perlu didoain. Atau mereka sakit tapi nggak punya uang, perlu ke dokter. Atau ada treatment khusus. Mereka mungkin punya binatang, peliharaan, atau mereka suka bertengkar, perlu kasih, atau mereka sangat terbuka, dan sebagainya. Nah, kira-kira coba, apa yang diperlukan tetanggamu? Apakah Anda tahu? Kalau tahu, kira-kira coba tulis. 1 atau 2 hal yang tetanggamu perlukan, terutama yang spesifik ya. Apa di situ ada yang belum percaya Tuhan? Wah, ini kayaknya dia perlu ini deh. Oh, walaupun ini udah orang Kristen, tapi kok kayaknya dia perlu ini ya. Nah, boleh ditulis. Kalau lebih spesifik, lebih bagus. 1 atau 2 hal yang kita lagi coba menganalisa, memetakan kebutuhan tetangga kita. Atau jangan-jangan mereka perlu Tuhan. Ini orang Bali langsung. Nggak soalnya di Glogor Cari. Ini deket ya? Lumayan. Oh, lumayan. Ini seru ini nih. Oke, sudah? Coba sebutkan apa yang diperlukan tetanggamu. Kalau nggak tulis kata-kata juga boleh kasih tanda, misalnya bentuk makanan. Oh, jangan-jangan perlu mie nih, dimasakkan mie. Oke, pertanyaan berikutnya nih. Bagaimana kita menemukan misi kita ketika kita lagi bikin peta tetangga kita? Kadang-kadang kita nggak sadar bahwa hal yang sekecil itu adalah tindakan misi. Kadang-kadang kita mikir bahwa ladang misi adalah tempat yang jauh. Setelah lihat peta, ini adalah ladang misi kita, ya. Dengan lakukan hal yang sederhana, mungkin bisa juga nggak perlu keluar uang yang lebih banyak, sumber daya nggak perlu banyak, atau mungkin juga kalau kayak gitu saya bisa siapin tambah +1, namanya kita adalah +1 idea, ide tambah 1. Contoh, satu keluarga kita semua anggota kita ada berapa orang? Saya 5 orang, tapi saya ketambahan 1 orang. Namanya Maria, staf kita yang ngekos deket, udah tinggal di rumah, udah deket, udah kayak keluarga lah. Kita berenam. Kadang-kadang kita +1, tambah 1 untuk apa? Kalau ada makanan ekstra dan saya udah mikirin siapa 1 orang yang akan kita bagikan di tetangga kita. Gitu. Nah, terus kalau kita di ibadah juga ada kita kedatangan refugees, pengungsi dari Kongo, yang dia lagi cari suaka. Kita udah suruh datang aja yang ke ibadah bahasa Inggris, nggak mau tetap datang ke kita. Tapi bagusnya jemaat kita akhirnya gantian ya terjemahin, ada juga yang terjemahin. Mereka tiap kali kita nih ibadah selalu makan. Kita ibadah selalu makan. Ada aja berkat Tuhan. Nah, makanannya kadang-kadang ada lebih kan, kita nggak bilang sisa, tapi lebih. Makanan lebih ini kamu mau bawa pulang nggak? Dia bawa pulang untuk dia makan karena dia nggak boleh kerja, nggak bisa kerja akibat status pengungsinya. Apa yang ajaib selama 2 bulan ini belakangan, jadi dia bilang, ini makanan kalau ada, kita bawa untuk kita makan, bahkan untuk hari ini, malam, ataupun buat besok. Wah, terus mereka lakukan apa? Kita mau kerja nggak bisa. Saya fashion designer di Kongo, tapi sekarang berantakan, karena ada suku tertentu yang mimpin. Dia suku yang beda. Lalu saya adalah kontraktor, tapi semua tabungan saya habis. Bukannya habis ini, disita sama pemerintah yang saat ini lagi berkuasa. Dia harus keluar dan dia mengungsi karena sukunya berbeda, bisa dibunuh. Hingga akhirnya dia mampir kemari. Tapi apa yang ajaib, salah satu jemaat kita, pastoral juga tim, saya tergerak nih,
Saya lagi ngobrol-ngobrol, ternyata ada yang mau memberkati, dibeliin mesin jahit. Saya sebagai orang, saya nggak punya duit. Oh, tapi saya tahu, saya punya motor. Ayo pergi naik motor, saya anterin. Saya tahu tempat belinya. Pergilah ke toko 3 dekat Glodok. Mampir ke sana, cari, ngetes semuanya, coba-coba. Kita ada uangnya, sebenarnya cukup buat mesin jahit untuk ini, buat ini. Beli perlengkapannya, puji Tuhan cukup. Termasuk buat dia beli sabun, beli buat sikat gigi, odol, dan yang lain-lain. Semuanya dicukupin Tuhan. Saya cuma garuk-garuk kepala, emang begini sih cara Tuhan. Dan saya memberkati orang itu. Nah, apa yang terjadi 1 bulan sebelumnya, saya deg-degan, saya harus bayar rumah kontrakan. Saya sekarang tahun ini memutuskan jadi full time. Sebelumnya kerja, kali ini saya bilang karena ada gerakan, Tuhan menggerakkan saya. Jadi salah satu triggernya adalah, ingat ya tadi saya sekolah di Afrika Selatan ya. Saya tahun lalu balik ke Afrika Selatan setelah 15 tahun. Nggak pernah ke sana, dulu jadi student. Kali ini, tahun lalu saya disuruh ngajar cara bagian ini. 15 tahun. Saya datang lagi, ya ampun sekolah ini. Dulu anak sekolahan, sekarang ngajar. Wah, kayaknya rasa ada kebanggaan. Ternyata Tuhan punya rencana. Ada satu hal yang spesifik yang kami lakukan. Dan itu tiba-tiba mengingatkan saya. Bukan trauma. Tuhan panggil saya 15 tahun lalu untuk ke Timor Leste. Terus kali ini Tuhan ngomong sesuatu sama saya. Sebenarnya dia nggak ngomong sih, dia cuma bilang kayak gini, Tuhan. Kan? Ya. Tuhan tuh kayak cuma bilang gitu deh. Kan? Oh, jadi Tuhan balikin saya kemari. Saya ngikutin aktivitas sama seperti yang saya lakukan kali ini. Saya ada di sana jadi mentor ngeliatin. Saya ngalamin Tuhan lagi. 15 tahun yang lalu mengulang. Ada salah satu kegiatannya di outdoor. Sebagai tantangan terakhir, mereka harus jalan sambil pikul salib, kayu besar. Terus mereka sentuh salib, kurang lebih jaraknya 500 meter. Terus balik lagi kasih ke temennya. Terus saya datang ke sono, no, itu salib yang sama, oh no. 15 tahun yang lalu, saya sentuh salib itu dan saya nggak bisa ngomong kurang lebih sekitar 6 jam. Kayak Tuhan tutup mulut saya. Untuk terus nangis, ngerenungin, teman-teman nanya, ayo dong cerita. Nggak bisa ngomong, nggak ada suara yang keluar. Karena ada panggilan yang kuat banget, spesifik. Saya uji, sampai sekarang saya uji. Tapi saya semakin pede, dulu takut akan panggilan itu. Tapi saya harus cerita. Panggilan spesifik yang Tuhan mau buat saya adalah, saya kemungkinan besar nih Bapak Ibu ya, tapi saya masih uji. Saya masih deg-degan sih. Tuhan siapin saya untuk siap-siap kalau kamu martir. Hah? Oh my God. Serius Tuhan, merinding, nggak mau. Tapi waktu itu saya udah nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngomong. Saya cuma tersungkur di salib dan cuma bisa bilang, saya nyerah, I surrender. Jadi ingat waktu itu nyanyinya, waktu lagi di salib, I see the Lord. Saya benar-benar kayak ngeliat Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus mati di situ ya. Saya harus mati kah? Terus saya bilang dalam hati, akhirnya saya bilang yes. Kalaupun saya harus mati, saya siap. Makanya saya pergi ke Timor Leste, waktu itu lagi konflik. Siap Tuhan, dalam hati deg-degan. Terus sekarang salah satu visi dari saya pribadi yang spesifik, saya siap dikirim ke daerah konflik, termasuk daerah bencana dan sebagainya. Ini awal mula Tuhan bukakan. Puji Tuhan, kemarin baru ke Mesir, ke Aswan, ke daerah selatan, yang dimana perbatasan sama Sudan, dan kita udah dibawa. Terus saya sempat ke Papua, lagi konflik, saya mau ke Wamena, katanya, enggak, kamu bukan rambut keriting, kamu rambut lurus pulang. Saya dievakuasi. Tiba-tiba, padahal mau ke sana. Ayo, nggak apa-apa, aman, Tuhan beserta saya. Enggak, Kak, kamu harus pulang. Kamu orang sinode harus pulang, takut mereka katanya. Terus doakan berikutnya nanti saya ke Libanon. Nah, kemarin harusnya ke Libanon, tiba-tiba berubah, karena tiba-tiba ada misil kemana-mana. Nggak apa-apa, saya berani, mungkin ini waktunya. Enggak juga, nggak boleh, saya nggak dapat izinnya, visanya. Kita pindah, baru tahun depan, dan sebagainya. Jadi saya punya panggilan untuk ke daerah konflik dan daerah bencana. Udah ready. Cuman yang dipersiapkan apa? Istri saya apakah siap? Anak-anak saya siap? Nah, inilah yang saya beritakan. Jadi ketika saya kembali lagi, tahun lalu, Tuhan ngomongin cuma bilang gini, kan,
Ya maksudnya apa? Saya udah siap. Artinya saya harus lepasin semua usaha yang saya lagi bangun. Saya punya PT ada 2. Jalan itu buat support pelayanan saya, support kehidupan. Tiba-tiba saya harus lepaskan. Saya bilang sama teman saya, sorry ya, saya harus ke Niniwe. Saya harus pergi ke Niniwe. Nggak ke Tarsis lagi. Jadi saya lagi menuju ke Niniwe dan terus mengembangkan. Jadi Bapak Ibu, sepertinya kita tahu ya, pelayanan full time itu nggak pasti dan sebagainya, nggak ada gaji dan yang lain-lain. Istri saya deg-degan. Bulan September kemarin harus bayar rumah. Saya juga deg-degan. Nggak ada duit, nggak ada pemasukan. Tapi kok orang pada lihat saya jalan-jalan terus. Ini dari mana? Terus saya bilang sama istri, nggak tahu, pokoknya nanti ada aja. Padahal tetap deg-degan. Sama kayak Kak Tony. Tiba-tiba saya pergi memutuskan ada demo besar di Jakarta, di Kuitang, itu dekat sama rumah saya. Kita hampir putuskan nggak jadi camp di Malang sama teman-teman Surabaya. Udah kayaknya nggak jadi nih, kita reschedule aja. Terus saya bilang, gimana teman-teman, doa, jalan. Oke, ya udah kita jalan. Saya nyetir dari Jakarta sampai ke Surabaya lalu lanjut ke Malang. Di dalam perjalanan lagi berhenti di rest area karena keputusan itu yes untuk terus ngikutin camp demi anak-anak, termasuk saya bawa anak saya. Satu mobil 8 orang gitu ya, rame-rame. Di rest area berhenti, tiba-tiba ada WA. I heard whisper. Saya mendengar bisikan. Katanya kamu harus bayar rumah ya. Hah? Tahu dari mana? Pasti ada satu orang, saya cuma cerita sama mentor saya doang. Jadi ada orang-orang yang ternyata lagi ngumpulin dana buat saya. Maaf ya, kita nggak bisa kumpulin sejumlah dana ini, tapi cuma mampu segini. Semoga ini cukup. Nggak apa-apa, ntar sisanya kita bisa penuhin. Terus saya cerita sama anak-anak saya, sama anak-anak Royal Ranger, sama komandernya, dapat WA. Karena kita mutusin untuk berangkat, tiba-tiba udah ada orang yang mau transfer. Masih ada waktu 2 minggu. Ya paling transfer sehari 2 hari kan. Ya jalan. Ya duitnya masih kurang dikit, tapi nggak apa-apa jalan. Selesai camp di transfer, dolar lagi naik. Pas sesuai dengan jumlahnya. Ya ampun Tuhan, thank you banget. Terus saya bilang, kan lihat, kalau kita berjalan dalam iman sama kayak Bapak. Bapak rumah Tuhan, ada kotoran tikus, tiba-tiba dapat motor. Sama saya tiba-tiba dapat berkat dari luar. Udah diperlengkapi semuanya, bersuka cita. Ngikutin apa yang jadi panggilan. Dan Tuhan cuma bilang, kan, kalau memang kita percaya sama Tuhan, Tuhan mencukupi semuanya. Dia memperlengkapi, mencukupi, menyediakan juga. Jadi saya nggak takut lagi. Termasuk setelah ini kita akan pergi ke Kuala Lumpur. Kak Tony juga saya minta, Kak, ayo sini Kak, pergi. Terus Kak Tony, oke, siap, pergi. Terus tiba-tiba kita ada training juga di Thailand. Kak Tony, lo harus pergi ke Thailand. Kita perlu, Kak Tony, siap, pergi. Jadi Kak Tony kita utus ke Chiang Mai. Besok dia akan berangkat. Langsung ngajar untuk orang-orang di Thailand. Melayani bangsa-bangsa. Cerita tentang family on mission. Dan semuanya. Langsung praktek Kak Tony. Ntar pulang, jangan kemana-mana dulu, ke KL lagi kita kumpul. Meeting lagi. Kakak-kakak semua, kita ngerasa bahwa kayaknya gimana gitu ya. Tapi kalau keluarga saling support, kita ketemu ada yang namanya misi ini, Tuhan akan mencukupi semuanya. Mencukupi. Di gereja kami, di JCE, tiap minggu pokoknya harus ada makan. Duit dari mana pokoknya nggak tahu, nanti ada aja makan. Minta jemaat yang masak, sekaligus kita memberkati dia. Ya budget segini dia bikin, ya udah makan. Ntar ada yang bawa kopi, ntar ada, itu jadi kekeluargaan banget. Kita beneran jadi family church banget. Family yang nggak cuma ngomong di mimbar dan sebagainya, tapi beneran dihidupin. Cerita, ngobrol, pokoknya harus fellowship. Selesai ibadah fellowship, ada yang bawa snack dan sebagainya. Ntar duitnya udah tinggal tipis, katanya dikas, tiba-tiba ada lagi yang ngasih. Keajaiban selalu terjadi buat orang yang menjalankan misi. Nah, misi kita ini sebenarnya ada 3 hal. Saya tetap ditulis bahasa Inggris di sini karena what God value, what other need, dan what we love doing. 3 hal ini, apa yang nilai-nilai kerajaan Allah di sini yang Tuhan mau, nilai-nilai yang kita ada, lalu apa yang kita perlukan, apa yang orang lain perlukan, dan apa yang kita sukai, kita suka lakukan. Saya suka lakukan pelayanan lewat anak-anak, youth, dan juga family sekarang. Nah, lewat hal ini, terus lihat ada kebutuhan di keluarga, di anak-anak. Dan kalau lewat pelayanan anak-anak dan remaja, saya pakai kendaraannya Royal Ranger.
Kalau kerajaan apa pelayanannya untuk gereja lain selain GSJ gitu ya, saya ada yang namanya sport ministry, pelayanan ini, GoPlay dan sebagainya, membantu memperlengkapi gereja-gereja lain. Terus habis itu sebagai keluarga, anak-anak kita layanin, dan pelayanan ini terus terintegrasi hingga akhirnya kita ketemu yang namanya ini tengah-tengah nih, irisan di tengah. Mirip ya kayak kemarin si Ron Hunter juga ngomong kan, mirip, semuanya sama. Saya ngerasa bahwa seluruh dunia ini lagi menyatukan visi bersama, mengintegrasikan hal-hal yang lainnya bukan untuk kepentingan pribadi tapi buat semuanya rame-rame. Nah, inilah titik temu yang kita mau lakukan bersama-sama. Tuhan memperlengkapi, menyediakan, menyiapkan semuanya untuk memberkati orang lain dan apa yang kita lakukan bersama. Kayak iklan Nike sebenarnya, just do it. Nah, saya pengen ajak main sebenarnya. Nah, ini plus one idea ya, setelah ini kita main. Kira-kira tadi kalau kita lihat peta tetangga kita, nanti kita akan akhiri, kita taruh, kita akan berdoa buat tetangga kita. Terutama buat mereka yang belum percaya. Atau mereka, keluarga Kristen, yang lagi perlu ditolong. Itu bisa jadi misi. Nggak harus menjadikan mereka jadi orang percaya. Atau jangan-jangan mereka Kristen, tapi belum lahir baru seperti yang Kak Sam semalam cerita. Mereka hidupnya masih kacau balau. Hidup tidak di dalam roh, masih dalam kedagingan. Ya. Lalu senyum, coba kita senyum dan sapa orang sama keluarga kita. Nah, ini salah satu hal yang sederhana kan? Nah, terus ada lagi jalan kaki dan doa sama-sama. Teman saya suka jogging. Nah, tadi kan ada yang suka jalan-jalan, dia jogging tetangga, terus dia bilang, "Hai, hello," setiap pagi. Terus habis gitu, kalau dia jawab, "Hey, are you good? Good? Boleh saya mampir ngobrol? 1 minute," dia bilang 1 menit. "Oh, come," dia bilang. "Ayo kemari," dia datang sama keluarganya. Ada yang perlu didoain nggak? Kamu lagi perlu apa? Santai gitu. Saya berdoa buat kamu ya. Ada nggak yang spesifik? Gitu aja. Nggak ada sih. Oh ya udah, kita ngucap syukur aja. Tuhan, aku berkati keluarga ini, biar Tuhan berkati anak-anaknya dan sebagainya, mau sekolah biar ada hikmat Tuhan dan apalah gitu. Pokoknya dia doa. Amin. Thank you ya. Saya lanjut lagi. Udah gitu aja. Ntar jalan lagi. Hey. Apa kabar? Datang lagi. Boleh nggak saya 1 menit ke sana? Nah, ini ada juga yang diperlengkapi kita, namanya 1 minute witness. Menjadi saksi 1 menit. Oh, itu gampang banget. Ngobrol biasa, bukan kita minta mereka untuk jadi Kristen, tapi kita menyaksikan kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Shema hari itu apa? Saya nih diberkati Tuhan loh. Kalau nggak ada Tuhan Yesus, wah hidup saya mungkin berantakan. Tahu nggak kenapa? Dulu tuh keluarga saya udah hampir hancur. Terus Tuhan pulihkan. Kalau nggak ada Tuhan Yesus, wah saya berantakan. Ya semoga Yesus juga ada dalam hidup kamu untuk menolong kamu ya. Oke, kita doa yuk. Doa. Nggak ada yang pernah menolak doa. Bener ya? Agama apapun nggak ada yang menolak doa. Karena mereka anggap doa itu berkah. Saya boleh berdoa dengan kepercayaan saya, doain Bapak Ibu ya. Nah, biar ada barokah. Nah, aku lakukan itu. Ntar lagi ngapain? Ini ada jalan kaki, ada yang jogging, olahraga, terus berikan makanan kepada orang lain. Nah, Ibu contoh yang terbaik. Salah satunya bagiin ke orang lain, orang asing ataupun tetangga kita. Ada apa lagi? Banyak banget. Berikan kejutan, hadiah, latihan bersama kayak Family Fit. Jadi di rumah bisa lakukan bareng-bareng. Modulnya juga semuanya ada. Terus kita bisa bikin kemurahan. Artinya apa? Kasih waktu. Kita punya waktu, mungkin orang lain perlu waktu untuk konseling, ngobrol sama kita. Udah ngobrol yuk, ngopi yuk, cerita. Nah, kayak Kasang juga gitu, ngobrol, cerita, ngebaso. Nah, mungkin kasih pinjem peralatan. Saya punya tetangga, orang Katolik, Om ini udah tua. Terus chat, "Hei, lu ada tangga nggak?" "Wah, ada Om." "Martil ada nggak?" "Ada." Nah, pakai, pinjam, sengajain aja gitu. "Om, perlu apa lagi?" "Gue mau benerin atas tuh, tapi mesti lewat rumah lo, di situ boleh ya?" "Silakan Om." "Mau dibukain nggak pintunya?" "Oh, nanti hilang ya." "Tenang aja sama Om, kalau hilang lu gantiin kan." Jadi kita enak banget ngobrolnya. Numpang dia mau benerin genteng dan sebagai ada tukang, dia yang ngawasin. Udah selesai nih. Hasilnya adalah saya kadang-kadang nggak ada di rumah. Kalau ada paket nggak ada di rumah, si Om lagi nongkrong di depan. "Paket deh, buat Ocep ya?" "Bukan, buat Irma, karena istri saya paling banyak check out." Ya udah dititip dulu sama dia. Iya, check out terus gitu kan. Nah, kadang-kadang saya juga ada barang titipan dan sebagainya. Kita akan akhirnya aman. Dan security terbaik adalah tetangga kita. Kalau kita bangun hubungan.
ngobrol, mereka saling jaga. Hai, hey, om. Ya, mereka tahu mengenali, termasuk barang-barang kita, mungkin motor atau mobil, dijaga sama mereka. Kita saling jaga. Nah, apalagi perhatian kah, pertolongan sederhana, kebutuhan khusus. Jadi ini plus one idea dan terus bertambah. Bisa bertambah. Atau bisa sharing nanti kakak-kakak semua di gereja ataupun di organisasi masing-masing atau di keluarga, kamu punya ide apa buat nolong? Hal-hal yang lain yang bisa menginspirasi orang. Dan kita baca ini ya. Ini walaupun dalam bahasa Inggris, if we want kids to have a mission mindset, we need to let them practice with us. Kalau kita mau anak-anak kita punya pola pikir misi, kita harus izinkan mereka praktek bareng sama kita. Ya, jadi be a family on mission. Jadi biar ini jadi pengingat buat kita semua sama-sama. Misi dimulai dari anak kita. Izinkan mereka terlibat bersama-sama. Jadi ini biar menjadi berkat.